Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Karena itulah kemudian ketika Rasulullah SAW disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ketika Rasulullah menyampaikan satu kalimat yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Allah menyampaikan pesan, disampaikan oleh Rasulullah di hadapan para sahabat termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Allah menyampaikan, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Hadirin rahimakumullah, ketika Rasulullah menyampaikan kalimat ini di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, itu pun menjadi bingung, kok ada ya manusia ketika dia telah mengorbankan apa yang paling dicintai dalam kehidupannya, dalam urusan harta, dia telah mensedekahkan, dia telah menginfakkan, justru takut. Kan mohon maaf lah Pak, rata-rata orang kalau sudah melakukan kebaikan, saya panjenengan, apalagi sudah berkorban dengan harta yang banyak itu kan ada perasaan bahagia Pak. Ada suasana yang kemudian berdesit dalam dada kita, sebuah ketenangan gitu. Tetapi kemudian itu tidak menjadikan kemudian sahabiah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha merasa bingung, kok ada manusia mereka telah melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru perasaannya takut kepada Allah. Kenapa? Karena mereka tahu kelak mereka akan kembali. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, haula'il ladzina yasyrikuna wa yaznuna wa yashrabul khamr." Apakah mereka adalah orang-orang yang kemudian setelah mereka melakukan kebaikan, mereka habis minum khamr, mereka telah berbuat zina, mereka telah membunuh manusia dengan cara yang tidak hak, terus membisikkan, menganggap kita sudah cukup banyak kebaikan yang kita lakukan, sehingga apa? Kita menjadi lemah, kita tidak lagi bersemangat, tidak memiliki motivasi untuk menyempurnakan kehidupan kita dengan kebaikan. Tapi orang-orang yang beriman tentu berbeda. Sahabat Rasulullah memiliki cara berbeda. Kalau mereka baru saja kemudian melakukan kebaikan kepada Allah, maka khawatir, jangan-jangan sholatku yang baru saja aku lakukan Allah tidak terima, maka aku akan lakukan dengan cara lain sesudahnya. Orang termotivasi hadirin, karena yang diharapkan apa? Dia yakin kelak Allah akan memberikan balasan. Itu yang disampaikan, wajilatun annahum ila rabbihim rajiun, karena dia tahu kelak mereka akan bertemu dengan Rabbnya. Di situ di setiap manusia akan mendapatkan balasan dari setiap apa yang dilakukan itu, maka yang muncul adalah ketakutan kalau amalnya tidak sampai pada tingkatan penerimaan di sisi Allah. Pertanyaannya buat kita, adakah perasaan itu dalam jiwa kita? Adakah perasaan kegelisahan, ketakutan dalam jiwa orang-orang yang beriman, meskipun baru saja dia telah melakukan kebaikan kepada Allah? Dan itu dicontohkan oleh para sahabat, itu dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Rasul kepada kita itu. Maka yang ada adalah memaksimalkan setiap waktu yang dilakukan adalah dalam kebaikan. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Di sisi lain hadirin, di samping kita memang harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah gambaran kita, maka orang-orang yang beriman pun diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu juga berbaik sangka kepada manusia. Berbaik sangka kepada manusia. Dan itulah persoalan buat kita hadirin ya, persoalan buat kita.
Hanya gara-gara kemudian ada perselisihan sedikit dengan seorang sahabat misalnya, seorang teman, bahkan teman kerja itu, lantas sudah sikap kita berubah, Pak. Udah, itu kan kita banget itu ya. Jadi hanya gara-gara beda pendapat saja, itu sudah masa waktunya harus menunggu yang lampau sampai kemudian hati kita merasa clear. Sehingga apa yang muncul apa? Persangkaan yang buruk, penilaian yang jelek, tidak sabar dengan sikapnya, selalu kemudian dengan memunculkan komentar-komentar yang tidak baik. Karena apa? Karena memang berburuk sangka kepada manusia. Ada dialog yang kemudian menggambarkan, dan ini pelajaran besar itu, walaupun itu di dalam depan mata, Pak. Melihat seorang Sofwan berjalan kemudian bersama dengan Aisyah yang naik tunggangannya itu berdua, Pak, berdua saja. Itu pemandangan yang kalau kita lihat itu, kira-kira yang terbersih dalam pikiran kita, misalnya ngapunten, panjenengan misalnya ngerti si fulan A bojone B, jebule mlaku karo A karo C misalnya gitu. Kira-kira yang muncul panjenengan apa? Husnudzon apa? Itulah masalahnya kita itu. Senantiasa kemudian ketika melihat sesuatu itu hanya berdasar dengan kacamata sendiri, mata yang terbatas itu. Tidak tahu latar belakangnya, tidak menelisik dulu, kalau bahasa kita itu tabayun. Tapi kemudian dialoglah muncul yang berangkat dari suasana husnudzon, tidak saja kepada Allah, tapi husnudzon kepada manusia. Abu Ayyub mengatakan, wahai istriku, wahai Ummu Ayyub, kalau engkau dalam posisi seperti Aisyah, apakah engkau akan melakukan hal itu atau tidak? Apa jawabannya? Subhanallah. Ummu Ayyub mengatakan, aku ini adalah wanita yang memandang perbuatan zina itu sejelek-jelek perbuatan dan keji. Maka Abu Ayyub mengatakan, kalau begitu Aisyah lebih tidak mungkin lagi. Artinya Abu Ayyub mengukur, kalau istrinya saja, istrinya sendiri itu juga punya sikap memandang perbuatan zina adalah perbuatan yang tidak patut dilakukan itu. Bahkan masyarakat jahiliyah sekalipun, Pak, wanita-wanita jahiliyah itu ketika kemudian dibaiat oleh Rasulullah SAW, salah satunya agar tidak berbuat zina, maka mereka berontak dengan kalimat Rasulullah karena mereka memiliki cara pandang terbatas terhadap perbuatan zina. Itu masyarakat jahiliyah. Maka kemudian Ummu Ayyub pun mengatakan kembali berbalik, wahai Abu Ayyub, jika engkau posisinya seperti Sofwan bin Mu'attal, apa yang kamu lakukan? Maka mengatakan, naudzubillah min dzalik. Bagaimana mungkin aku akan menyakiti junjunganku Rasulullah, apalagi menistakan keluarganya? Maka Ummu Ayyub mengatakan, maka Sofwan adalah orang yang lebih baik dari kita dan lebih tidak mungkin melakukan hal itu kepada istri Rasulullah SAW. Itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Pak, tentang husnudzon kepada manusia. Makanya kesampingkan, Pak, bahwa kita memang tidak bisa kemudian dipaksakan untuk mencintai semua orang, tapi satu, minimal kita ini tidak menilai jelek mereka dan suudzon kepada manusia. Walaupun kita nggak suka, Pak, nggak suka. Memang ada manusia kadang-kadang tampilan ya Allah, gawenak itu. Tapi sudah, itu kesampingkan. Rasa tidak suka boleh, Pak, boleh. Tapi jangan dikeluarkan itu. Ditahan. Bukankah kita meminta kepada Allah dengan doa, Allah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ghil kepada orang yang beriman. Itu kita minta setiap hari agar hilang. Kok kita ini malah memelihara kebencian, dendam, merasa tidak suka kepada manusia, hanya hal-hal urusan kecil. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Maka di surat Al-Hujurat ayat 12 Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassas. Rasulullah wala tanabasu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal. Sampai Allah mengatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lama akhihi maitan fakaritum. Apakah kalian suka memakan bangkai saudaramu yang telah mati? Fakaritum, maka orang akan menjauh.
Maka Allah memberikan pesan, wattaqullah, hati-hati. Jadi interaksi kita tidak saja kepada Allah, tetapi interaksi kita kepada manusia, hati-hati. Tidak boleh gampang suudzon. Wattaqullah, innallaha tawwabur rahim, innahu tawwabur rahim. Sesungguhnya dialah zat yang maha penerima tobat dan maha penyayang. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah, itulah diantara beberapa pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, dan pesan para ahli ilmu. Salah satu diantara agar kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk berbaik sangka kepada manusia. Semoga Allah memelihara hati kita untuk memiliki sikap husnudzon billah dan sikap husnudzon kita kepada manusia. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.